Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yakni hal-hal yang menyelamatkan terhadap seorang hamba. Pada awal pembahasan, hal-hal yang menyebabkan atau menyelamatkan seorang hamba itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah satu, bertaubat, yang kedua bersabar, yang ketiga bersyukur, yang keempat khauf atau takut kepada Allah, yang kelima adalah roja atau berharap kepada Allah, yang keenam adalah fakir, yang ketujuh adalah zuhud. Nah, kemarin kita sudah lewati berkenaan dengan zuhud. Sekarang masuk ke etape yang ke-8, yakni kitabun niyati wal ikhlasi wassidqi, yakni niat, ikhlas, dan kejujuran. Pada muqaddimahnya Imam Al-Ghazali dalam bab niat itu menampilkan ayat dari surah An-Nisa ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan jika kalian khawatir atau takut terjadi pertikaian di antara keduanya, yakni suami istri, maka fab'athu hakaman min ahlih, utuslah oleh kalian seorang yang bijak dari keluarga lelaki, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak atau orang yang adil dari keluarga perempuan. Kenapa kok yang diutus itu pihak keluarga? Orang kalau lagi ngambek, jangankan diskusi, lihat mukanya aja nggak mau. Nah, makanya solusi dari Al-Quran itu kalau ada pertikaian suami istri, damaikan. Cara mendamaikannya bagaimana? Panggil masing-masing dari pihak keluarga suami dan istri. Tuh, solusinya seperti itu. Jangan disuruh ketemu. Saya pernah mendamaikan dua orang suami istri yang lagi ketemu, itu duduk bersama tapi wajahnya yang satu nengok ke kanan, yang satu nengok ke kiri. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya damai. Tapi solusi dari Al-Quran adalah panggil pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini yang jadi poin, yurida islahan, apabila keduanya menginginkan perdamaian. Nah, kata yurida yang diartikan menginginkan oleh Imam Ghazali itu diartikan maksudnya di sini adalah niat. Jika kedua suami istri yang bertikai itu berniat mengadakan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan menolong keduanya. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, itu pas saya pengajian itu, tanyalah ibu-ibu, saya punya beberapa grup pengajian, saya pernah disakiti sama orang Pak Ustadz, kemudian saya nggak mau lagi bergaul sama dia, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya janganlah Bu, kayak gitu. Nah terus saya dia salah sama saya Pak Ustadz, terus saya maafin dia, bagaimana ini? Tapi sudah saya maafin, tapi saya nggak mau bergaul sama dia, kayak gitu. Nah terus saya sampaikan, Bu, yang namanya orang baik itu biasanya ujiannya ketemu sama orang yang nggak baik. Nah kalau saya sama Mas itu misalnya, CS sama Mas itu gampang, kadang-kadang saya ditraktir sama Mas itu ditraktir sama saya. Yang kalau ingin meningkat hidupnya itu bergaulah sama orang pelit, itu baru naik kelas. Kalau sama-sama saya sama Bapak saling mengerti kan. Nah, di dalam surah Al-Furqan, wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain itu fitnah, ujian. Hidup tidak ada yang ideal. Catat, hidup tidak ada yang ideal. Nafsu manusia maunya ingin ideal. Kalau kerja kepingin ketemu bos yang pengertian. Terus kalau akhir bulan gajinya full plus bonus. Itu keinginan nafsu apa kenyataan hidup? Keinginan nafsu. Kalau Anda menginginkan keinginan nafsu, capek Anda. Kata seorang ulama, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu. Ini kajiannya agak kelas tinggi nih Mas Toto. Siapa yang mencari sesuatu yang
tidak diciptakan oleh Allah, dia mempersulit diri. Apakah itu, wahai Tuan Syekh? Dijawab, ar-rahatu fid dunya. Yang namanya nikmat di dunia itu nggak bakalan ketemu. Nikmat 30%, 70% capek. Ya, ini Mas itu mau katakanlah nasi Padang yang paling enak itu daerah sini sono pagi sore Kalimalang sono dekat mana Pondok Kelapa. Hafal Ustaz Yuda itu ya kan. Dari sini kalau berangkat itu capek apa enggak itu? Capek. Antara nikmati nasi Padang sama perjalanan PP lebih capek mana? Lebih lama mana? Kan kayak gitu. Siapa yang mencari kenikmatan ya sesuatu yang tidak Allah ciptakan, dia akan mempersulit dirinya. Apa itu kenikmatan di dunia? Padahal Ustadz Uda sering membaca, Ustadz Turiba sering membaca surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kalian, menguji manusia, manakah di antara kita yang paling cakep amalnya, ya kan? Ada teman apapun, kita punya keluarga model apapun, terima aja, jangan jangan ditolak. Ntar kalau ditolak mempersulit diri. Kalau nggak mampu ya nggak usah dilayanin, ya kan? Jadi kalau kita niatnya baik, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Yurida islahi wafiqillah. Jika mereka berdua berniat baik, maka Allah pasti akan menolong. Jangan sampai hati kita tersirat atau terbesit sesuatu yang enggak baik. Tanamkanlah dalam hati itu kebaikan-kebaikan agar munculnya juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.